Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat ya? Kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita berada pada pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat akan membahas tentang bersih itu sehat. Bersama Pak Gufron ya. Anak sekalian, kalian kan sudah tahu apa itu arti bersih. Nah, bersih artinya bebas dari kotoran. Kotoran apa saja? Baju kita terkena es krim namanya kok kotor. Apalagi terkena kotoran ayam ya, tambah najis itu ya. Nah, suci artinya bebas dari najis dan hadas. Ya, bersih apakah suci? Tidak ya. Tapi kalau suci pasti bersih. Ya. Karena kalau kita terkena najis dan hadas, makanya kita harus bersuci. Ya. Bersuci kata lainnya adalah taharah, yang artinya menghilangkan perkara yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran. Yang dihilangkan adalah hadas dan najis. Artinya, orang yang masih berhadas atau terkena najis, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat ataupun tawaf. Ya. Sekarang kita harus tahu apa itu hadas dan apa itu najis. Hadas adalah kondisi badan seseorang yang dia tidak boleh baginya melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran. Contoh hadas adalah buang air kecil. Jadi kondisinya ya, buang air besar, buang angin, haid dan nifas bagi perempuan. Ya, atau setelah muntah, ya, itu berarti dia sudah dalam keadaan tidak suci lagi atau mengalami hadas kecil. Lalu, apa itu najis? Najis adalah benda atau zat yang dapat menghalangi seseorang untuk sholat maupun tawaf. Artinya, kalau kita sudah wudhu, baju kita kok terkena kotoran, apa boleh baca Quran? Boleh. Ya. Tapi yang nggak boleh adalah sholat ataupun tawaf apabila terkena kotoran, air kencing, bangkai, darah, dan nanah. Pahamnya? Apa itu hadas? Apa itu najis? Yang mana hadas dan najis harus kita bersihkan, hukumnya wajib. Karena kalau tidak, kita tidak bisa sholat ya. Sekarang lebih jauh kita akan belajar tentang bersuci ya, atau toharoh ya. Kalau kita terkena hadas ya, hadas kecil atau besar, bersucinya dengan wudhu, tayamum, dan mandi. Kalau kita terkena najis, bersucinya ya kita hilangkan najis sampai bersih ya, bau, rasa, warna, dan rasanya ya. Atau bersuci setelah BAB atau BAK yang namanya istinja. Anak sekalian, benda apa yang bisa untuk bersuci? Yaitu air, tanah, dan batu. Lalu air yang bagaimana? Ya bisa kita untuk bersuci. Itu air sumber, air sungai, air danau, air laut, air hujan. Ini bisa untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, atau untuk istinja. Kita nggak boleh wudhu pakai air kelapa muda walaupun enak seger ya. Kita nggak boleh wudhu pakai air teh atau air es teh, itu nggak boleh ya. Tidak mensucikan. Ya lebih jauh lagi kita belajar tentang hadas ya. Biar paham ya, hadas itu ada dua macam. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah kondisi seseorang setelah keluarnya air mani dan atau keluarnya darah haid dan nifas bagi perempuan. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi besar. Apabila tidak ada air atau sakit, boleh dengan tayamum. Lalu apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah kondisi seseorang setelah buang air kecil
setelah buang air besar, kentut, dan lain-lain. Ya, agar kita terbebas dari hadas kecil, caranya dengan berwudu dan bertayamum apabila sakit atau tidak ada air. Alhamdulillah ya, paham ya? Hadas kecil dan hadas besar. Lalu apa itu najis? Najis ternyata ada 3 macam. Satu, najis mukhafafah atau disebut najis ringan. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah contohnya ya, langsung aja ya. Air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun ya, dan makanan pokoknya masih ASI. Dia hanya makan ASI aja, minum ASI atau makan ASI, tidak makan yang lain. Nah, air kencing itu termasuk najis mukhafafah yang cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan. Percikan aja ya, atau disemprot pakai semprotan atau disiram dengan air suci bagian yang terkena najis. Itu sudah suci, disiram cek pure aja sudah suci ya. Beda dengan najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau kita sebut dengan najis yang sedang. Najis ini banyak sekali macamnya ya. Contohnya kotoran, darah, nanah, bangkai, kotoran apapun, kotoran hewan, kotoran manusia ya. Itu termasuk najis sedang. Walaupun kotorannya banyak, bukan termasuk najis berat ya, tapi termasuk najis sedang, kecuali kotoran anjing ya, yang akan kita bahas nanti. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya beda dengan mutawasito. Kalau kita terkena najis mutawasito, contoh terkena darah, kita harus membasuh dengan air bagian yang terkena darah tersebut hingga hilang bentuknya ya, atau warnanya, baunya, dan rasanya harus hilang ya. Hanya bersih, sudah nggak ada bau, nggak ada rasa, kita cuci, kita aliri dengan air, maka sudah suci ya. Beda dengan najis yang ketiga ya. Ini najis mughaladah atau najis berat. Kenapa disebut berat? Ini karena berat dalam pensuciannya juga ini ya. Contohnya apa? Contohnya adalah air liur, air kencing, kotoran atau darah anjing dan babi. Cara mensucikannya ini agak sulit ya, yaitu dengan membasuhnya pakai air sebanyak 7 kali basuhan. Yang salah satu basuhannya air tersebut dicampur menggunakan tanah atau debu. Tanpa tanah atau debu tidak bisa ya, harus pakai tanah dan debu dalam salah satu basuhannya. Ya, alhamdulillah ya, paham ya najis ya. Sekarang kita belajar tentang wudu. Nah, ini pelajaran kita yang utama lagi ya. Wudu itu apa? Wudu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, secara istilah menggunakan air pada bagian anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Oh, yang penting dalam wudu itu rukunnya ya. Kalian sudah besar, sudah berwudu tiap hari, tapi kalian harus tahu tentang rukun wudu, yaitu perbuatan-perbuatan yang wajib dikerjakan saat berwudu. Kalau tidak, wudunya tidak sah. Rukun wudu itu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala ya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, berurutan. Wudu tidak boleh mencolot-mencolot, harus urut mulai dari urutan 1 sampai ke 6 ya. Niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, usap sebagian kepala, kedua kaki, dan berurutan, harus berurutan ya. Setelah kalian tahu rukun wudu, artinya kalau rukunnya salah, wudunya nggak sah ya. Kita juga perlu belajar sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu di sini adalah perbuatan yang akan menambah pahala kalian. Ini perbuatan ini dilakukan oleh Rasulullah. Kita kerjakan ini dapat keutamaan yang sangat besar. Dan kita nggak boleh meremehkan ya.
Contoh, membaca basmalah dulu, mencuci kedua telapak ya, tangan ya sampai pergelangan, juga termasuk kaki, berkumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung, mendahulukan bagian tubuh yang kanan, mengusap bagian luar dan bagian dalam daun telinga ya. Ini keutamaan ya, sunah-sunah dalam wudhu. Setelah tahu kalian wudhu, kita belajar tentang tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau pengganti mandi gara-gara tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Pengertiannya, tayamum mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara tertentu, yaitu untuk menggantikan wudhu atau mandi besar karena nggak ada air atau sakit. Cara tayamum adalah membaca basmalah dulu, lalu berniat dalam hati, memukulkan kedua tangan ke permukaan bumi atau tempat yang telah disediakan yang ada debunya. Lalu tangan kita tiup ya, debu-debu yang menempel terlalu banyak biar tipis, sangat tipis. Setelah kita tiup, kita usapkan ke dua telapak ke wajah ya, ke wajah kita rata. Setelah itu kita 1 kali saja ya ngusapnya ya untuk wajah ya. Lalu kita pukulkan lagi tangan kita ke bumi atau tempat yang telah disediakan yang ada debunya. Tempat yang lain ya, bukan tempat yang pertama, tapi tempat yang kedua. Setelah kita pukulkan, kita tiup lagi sampai debu itu tipis ya. Lalu kita usapkan ke tangan kanan dengan tangan kiri, dan tangan kiri dengan tangan kanan. Ya, selesai ya. Tayamum kita selesai, wudhu kita selesai. Berarti kita sudah menghilangkan hadas kecil. Ya, kalau untuk wudhu dan tayamum juga bisa menghilangkan hadas besar kalau dalam keadaan tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Ya, terima kasih anak. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.